Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kalimat atau lafadz fi'il. Fi'il itu kata kerja. Tapi yang kita bahas di sini adalah lafadznya. Jadi fi'il atau lafadz fi'il. Jadi misalkan kita menemukan kata kerja, misalkan kataba, atau misalkan kita menemukan kola. Fi'il itu terbagi menjadi dua. Ada fi'il sahih yang pertama, yang kedua adalah fi'il mu'tal. Pengertian sederhananya adalah fi'il sahih adalah kalimat atau lafadz fi'il yang mana tidak ada huruf ilatnya. Tidak ada huruf ilatnya. Mu'tal berarti kebalikan dari sahih, ada huruf ilatnya. Huruf ilat. Huruf ilat. Huruf ilat itu ada 3: alif, ya, wawu. Alif, ya, wawu. Jadi secara sederhana bisa kita pahami apabila ada lafadz yang mana pada lafadz itu ada huruf ilatnya, alif, ya, atau wawu, maka lafadz itu disebut mu'tal. Kalau fi'il berarti namanya fi'il mu'tal. Sementara apabila lafadz atau kalimat itu tidak ada huruf ilat, yang ketiga ini, salah satu dari 3 ini, maka disebut sahih. Tidak ada huruf ilat. Sekarang kita masuk pada contoh. Kataba. Kataba terdiri dari huruf kaf 1, 2 ta, 3 ba. Apakah di dalam lafadz kataba ada huruf ilat, alif, ya, atau tidak ada? Maka lafadz kataba disebut sahih. Kemudian contoh yang kedua, kola terdiri dari huruf qaf, alif, lam. Qaf, alif, lam. Apakah ada huruf ilatnya? Oh, ada, yaitu adalah alif. Maka lafadz atau kalimat kola disebut mu'tal. Ini yang perlu kita ketahui sebagai dasar belajar ilmu sharaf. Kemudian perlu kita pahami perbedaan antara alif dengan hamzah. Saya berikan contoh. Misalkan ja'a. Ja'a. Mana yang alif dan mana yang hamzah? Ini ada 1, 2, 3 huruf. Alif itu adalah huruf yang tidak bisa menerima harokat. Sementara hamzah atau biasanya ada tiangnya, bisa di bawah. Apabila hamzah itu menerima harokat, bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhammah. Apabila kita menjumpai misalkan ada seperti ini, atau misalkan seperti ini di tengah atau di awal kalimat atau di akhir lafadz, maka di situ ada harokat, baik dhammah, fathah ataupun kasrah, maka itu bukan alif tapi hamzah.
Namun apabila tidak ada harokatnya maka disebut alif. Maka pada lafadz jaa ini huruf jim, kemudian alif, kemudian hamzah. Ini hamzah bukan alif. Maka jaa ini disebut dengan fi'il mu'tal, ada huruf ilatnya. Nah, sekarang kita ambil contoh lagi. Misalkan zahaba, qara'a. Zahaba ini mu'tal atau sahih. Qara'a mu'tal apa sahih? Coba mari kita teliti bersama-sama. Zahaba terdiri dari 3 huruf, ada zal, ha, ba. Apakah ada huruf ilatnya? Tidak ada. Maka ini disebut sahih. Qara'a ada huruf qaf, ada huruf ra, ada huruf hamzah. Apakah ada huruf ilatnya? Tidak ada. Maka ini disebut sahih. Kemudian kita contoh lagi, misalkan koma. Apakah ada huruf ilatnya? Ada. Apa? Alif. Maka ini disebut mu'tal. Ini untuk mempermudah sahih dan mu'tal. Nanti ada pembagiannya. Sahih itu seperti ada 3, kemudian mu'tal juga ada beberapa. Apakah huruf ilat itu di awal, apakah huruf awal itu di tengah, atau di akhir. Nanti setiap masing-masing ini nanti ada namanya. Kemudian apakah hanya ada 1 huruf ilat atau ada 2 huruf ilat, itu juga nanti ada namanya masing-masing. 2 itu nanti kalau misalkan jejer itu juga namanya sendiri, kalau ternyata terpisah juga namanya sendiri. Nanti kita lanjutkan di pelajaran yang selanjutnya. Kesimpulan dari ini adalah apabila kata itu tidak ada huruf ilatnya disebut sahih, apabila ada huruf ilatnya disebut mu'tal. Mu'tal artinya ada huruf ilat. Huruf ilat ada 3, alif, wawu, dan ya, atau alif, ya dan wawu. Ayu, untuk mempermudah ingatan, ayu, alif, ya, wawu. Ini demikian. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.